Mungkin di situ kalau aku tahu itu punya makeup artist gitu ya, punya sekolah makeup artist, aku pasti akan pilih, nggak langsung eliminasi mentah-mentah. Sorry, selalu bersemangat. Halo, aku Dila. Kali ini aku mau berbagi pengalaman aku seputar sekolah makeup yang sempat aku jalani 5 tahun yang lalu, tepatnya 2015. Langsung aja nih, nggak usah basa-basi. Sebelum aku memutuskan akhirnya serius di dunia industri kecantikan ini sebagai makeup artist, itu 2014 aku masih sekolah untuk menempuh S1 di Jatinangor. Biasalah ya, kalau semester-semester akhir pasti waktu untuk menganggurnya sangat-sangat banyak karena fokus di penyusunan skripsi itu. Nah, di situ aku mikir kalau gue kira-kira abis lulus ini gue ngapain ya, kayak gitu. Apa gue mau kerja, atau gue mau lanjut sekolah lagi, atau gue magang dulu. Entah kenapa kepikirannya mau sekolah lagi, cuman bukan sekolah formal, justru sekolah makeup. Nah, di situ kalau aku tuh sangat tidak punya basic makeup apapun. Aku nggak tahu cara beralis yang benar, aku nggak tahu cara mempersiapkan muka yang baik sebelum makeup. Tapi kalau untuk sekedar punya kayak alat makeup ya punya pasti ya, namanya juga cewek. Aku inget banget udah mau sidang akhir, itu 2015 awal aku intro ke orang tua kalau aku pengen banget sekolah lagi, tapi bukan sekolah formal. Aku bilang aku mau sekolah makeup. Di situ belum dapat lampu hijau gitu. Cuman bilang doang, aku sempet bilang kayak gitu, tapi mereka nggak ada tanggapan apapun. Akhirnya pas deket-deket sidang akhir, aku biasa telepon-teleponan sama orang tua, dan mereka ngabarin kalau kamu boleh sekolah makeup nih, cepet-cepet aja udah di sana biar cepet pulang, biar lanjut sekolah makeup lagi. Wah, udah tuh aku senang. Nah, mulai saat itu aku langsung cari tahu sekolah-sekolah makeup yang ada di Jakarta. Aku cari tahu di situ langsung, aku dapet 3 sekolah makeup. Yang pertama adalah Makeover Makeup Academy, yang kedua adalah Puspita Marta, dan yang ketiga adalah Lasal. Aku mikir kayak, gue nggak mau di Makeover Makeup Academy, karena aku pikirnya itu punya perusahaan kosmetik kan. Nanti yang ada gue cuman tawarin produk-produknya doang, bukan skill untuk makeupnya gitu. Jadi aku langsung eliminasi. Tapi teman-teman jangan ngikutin ya. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen cari tahu tentang sekolah makeup, kalian tuh harus bener-bener kulitin gitulah. Seenggaknya kalian cari tahu itu bener nggak sih emang punya perusahaan kosmetik. Aku salah banget ya di situ. Jadi setelah aku Makeover Makeup Academy itu adalah punya salah satu makeup artist profesional di Indonesia yang saat itu 2015 ya. Dia base-nya itu di Jakarta dan LA, namanya Veronica. Mungkin di situ kalau aku tahu itu punya makeup artist gitu ya, punya sekolah makeup artist, aku pasti akan pilih, nggak langsung eliminasi mentah-mentah gitu kan. Karena saat itu aku eliminasi langsung. Akhirnya 2 calonnya ini adalah Puspita Marta dan Lasal. Dalam hari yang sama aku tanya-tanya tentang program yang ditawarkan Puspita Marta dan Lasal. Informasi yang aku dapat adalah biaya pendidikan Lasal dan Puspita Marta itu sama, hampir sama, cuman paling beda kayak 2-4 juta. Yang bikin bedanya adalah durasi pendidikan selama kita kursus gitu ya, dan fokus pemilihan makeup yang sesuai sama kita. Jadi gini maksudnya, mereka menawarkan, waktu itu aku tanya kalau nggak salah ada basic makeup class, wedding, dan fotografi and fashion makeup. Jadi otomatis karena aku nggak punya basic sama sekali tentang makeup, aku pasti akan ngambil yang basic makeup class ini, dan durasinya 4 bulan. Belajar dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore.
jam 12 sampai jam 1-nya istirahat makan siang. Waktu itu aku tanya untuk praktek selama di kelas itu apakah langsung pengaplikasian di wajah sendiri atau di teman atau di model. Mereka jawab di model, dan sedangkan saat itu aku mikir kalau untuk di model berarti kita keluarin fee lagi kan setiap hari selama 4 bulan bayar model, yang saat itu kalau nggak salah mereka jawabnya 25.000. Itu aku mikir, wow, berarti lumayan dong. Asal untuk durasi pendidikannya itu 8 bulan, berarti jelas lebih lama 4 bulan dibandingkan si Puspita Marta. Dengan harga yang sama, materi yang aku dapatkan dari LaSalle adalah sangat-sangat lengkap menurut aku ya. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil kursus pendek di LaSalle ini karena saat itu 8 bulan pendidikan dan aku mendapatkan materi yang di Puspita Marta itu kamu harus ngambil kayak wedding gitu. Misalkan aku basic, ya udah aku belajar basic aja kan selama 4 bulan itu. Aku nggak belajar wedding, aku nggak belajar fashion and TV makeup gitu-gitu. Nah, sedangkan di LaSalle 8 bulan itu kalian include sama basic sampai karakter makeup. Karakter makeup maksudnya kayak special effect, terus body painting, face painting dan macam-macamnya, terus opera juga. Jadi menurut aku materi yang aku dapat itu sangat banyak dibanding di Puspita Marta seperti itu. Terus dari modelnya juga, model untuk prakteknya aku tanya, mereka bilang kalau untuk kelas Senin sampai Jumat kita itu bisa berpasangan sama temen di kelas. Ada ujian yang dimana kita harus bawa model, entah kita mau bayar atau kita mau ajak teman, asal menyerahkan penuh kepada kita gitu modelnya, ya udah kalian aja yang cari gitu. Jadi ya kita juga bisa sesuaiin budget kan, kayak gitu. Terus oh ya, aku lupa bilang kalau di setiap akhir pembahasan itu ada ujian nih, materi apa yang kita dapat selama kita belajar gitu. Terus juga akan ada ujian akhir, kayak misalkan di sarjana kita nyusun skripsi kan. Nah, di LaSalle itu kita diwajibkan untuk membuat portfolio makeup dari awal yang kita pelajarin sampai akhir kayak gitu. Nanti dan itu disidangkan presentasi di depan dosen-dosen LaSalle, menyangkut apa aja konsepnya, kenapa kita bikin makeup itu, terus wardrobe-nya kayak gimana. Pokoknya bener-bener di situ adalah ajang untuk kalian menunjukkan diri kalau kalian tuh memang tertarik gitu di industri tata rias kayak gitu sih. Nah, yang paling tunggu-tunggu nih kalian soal biaya kan. Kalau di tahun 2015 itu Puspita Marta, seingat aku mereka buat harga 4 bulan pendidikan itu, aku lupa detailnya berapa, pokoknya 50-an juta untuk basic makeup. Sedangkan di LaSalle menawarkan harga 52 juta sekian-sekian untuk 8 bulan pendidikan. Nah, kalau untuk di LaSalle ini, karena aku bilang 8 bulan kan, 4 bulannya itu adalah kita belajar basic makeup, 4 bulannya lagi belajar karakter makeup kan. Kita diperbolehkan menyicil biaya pendidikan itu di 4 bulan pertama dan 4 bulan kedua, jadi 26 kayak gitu. Dan itu pure biaya pendidikan aja ya teman-teman. Jadi PM dan LaSalle bikin biaya 50 juta itu, di luar kalian harus beli makeup, kalian beli brush, kalian bayar model untuk hari-hari kalau kalian mau di PM, atau kalian bayar model untuk pas ujian pas di LaSalle, itu di luar itu. Jadi intinya sebenarnya kalau untuk sekolah sama aja kok, kalian mau dimanapun, karena pasti balik lagi ke diri kalian masing-masing kan, gimana kalian menekuninya. Kalau pesan dari aku, omongan biasa, cuman ya emang benar kalian harus benar-benar berjuang. Apalagi di tahun sekarang 2020 banyak banget makeup artis baru-baru udah jago banget megang wedding. Remaja-remaja nih banyak 16 tahun, 17 tahun tuh banyak banget, karena informasi juga lebih gampang kita dapatkan di era sekarang kayak gitu sih. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di video ini, atau kalian bisa DM aku di Instagram. Aku pasti bales, tenang aja.
Jadi ya semoga video ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar sekolah makeup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya jadi